toleh. Lawan dari soleh itu toleh. Toleh itu artinya buruk. Ya, toleh itu artinya buruk. Taib. Wa yuqal, dikatakan juga dalam ungkapan orang Arab, al-umamus salifah, al-ummah as-salifah atau al-umamus salifah ay al-madiyah wal ghabirah, yaitu umat-umat yang telah berlalu. Jadi ada ungkapan al-umamus salifah, jadi umat-umat yang terdahulu. Wa tujma'us sawalif, dan bentuk jamaknya adalah sawalif. Ya, sawalif. Salifah itu jamaknya sawalif. Wa yuqal ja'al qaumu sulfa sulfah. Maka dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab yang lain bahwasanya kaum itu datang secara berurutan. Artinya setelah yang satu datang yang lainnya. Nah, ini ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Ala kulli hal, intinya di sini kalimatus salaf tadullu ala man taqaddamaka fi syai' wa sabaqaka ilai wa kunta ala tariqihi muqtadiyan. Ini kesimpulannya ya. Maka kalimat salaf itu menunjukkan mereka orang-orang yang mendahuluimu dalam sesuatu yang telah datang terdahulu dan engkau mengikuti jalan mereka. Paham sampai di sini? Ya. Jadi salaf itu adalah satu kata untuk mengungkapkan tentang orang-orang yang terdahulu, yang datang lebih dulu dan kita mengikuti jalan mereka. Itu namanya salaf. Ini secara bahasa. Secara bahasa wisi pengajian satu. Sekarang kita pindah ke poin berikutnya. Ta'rifu kalimatis salaf istilah. Lantas apa yang dimaksud dengan pengertian kalimat salaf secara istilah? Kalau ada bahasa, ada istilah. Taib. Apa yang dimaksud dengan salaf secara istilah? Disebutkan di sini, qad ja'alallahu ta'ala li hadhil ummah marji'an 'aziman yarji'una ilaihi wa yata'assawna bihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi umat ini marji', yaitu tempat kembali atau rujukan yang mulia, ya, sebagai panutan untuk mereka ikuti. Haitsu yaqul, tatkala Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap Allah dan hari kiamat. Jadi maksud Allah Ta'ala itu, maksud penulis, Allah menjadikan bagi umat ini tempat kembali yang mulia, itu maksudnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu adalah panutan kita, panutan umat ini. Makanya sangat aneh dan heran ya, kalau banyak kaum muslimin itu mereka justru meninggalkan Rasul sebagai panutannya dan menjadikan orang-orang yang tidak jelas sebagai panutannya. Karena yang dijadikan panutan itu penyanyi metal gitu kan, sambil memberikan isyarat dengan tangannya metal gitu kan. Atau penyanyi apa itu yang dulu warnanya merah kuning hijau itu apa? Siapa? Bob Marley ya. Penyanyi apa? Reggae. Ya salah. Kenal Bob Marley? Belum. Itu lah, kenal. Oh belum, enggak usah kenal. Enggak usah kenal.
Sampai saking fanatiknya itu, seluruh kamar langit-langitnya ditaruh. Jadi sebelum tidur lihat Bob Marley. Jadi bukan sebelum tidur itu baca doa, tapi lihat Bob. Saya punya teman gitu dulu. Ya. Saking senangnya sama itu, subhanallah. Tapi ditanya tentang nabinya nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin kita menjadikan orang yang tidak memiliki andil dalam kehidupan kita sebagai panutan, sedangkan kita meninggalkan orang yang sangat memiliki andil dalam kehidupan kita, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Loh, Ustadz, Anda tidak ketemu Rasul, kok bisa dikatakan Rasul punya andil? Iya, karena beliau memperjuangkan agama ini dan kita berada di atas agama ini. Ini berkat andil beliau ba'dallah ta'ala. Ba'dallah ta'ala. Andil beliau. Maka sudah sepatutnya kita menjadikan beliau sebagai al-qudwah, sebagai panutan, sebagai yang kita ikuti. Bukan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan. Justru mereka mengajak kita kepada kekufuran. Ini yang terjadi di tengah umat ini sekarang. Terutama pemuda. Maka saking mereka ingin terlihat mengikuti idolanya itu. Sampai-sampai mereka itu mengikuti gaya berpakaian. Gaya gaya berbicara. Bahkan apa yang menjadi identitas-identitas mereka itu dilakukan. Saking ingin sekali seperti idolanya tersebut. Tapi tidak sedikit pun kita kepingin tahu bagaimana idola kita yang sesungguhnya, yaitu Nabi SAW. Tidak kepingin sedikit pun, subhanallah. Alangkah sangat ruginya kita. Sementara Nabi setiap hari berdoa, bahkan rindu ingin bertemu dengan kita. Tapi justru kita tidak kepingin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ini contoh ya, akhlak yang buruk kepada Nabi SAW. Kemudian, wa akhbarallahu ta'ala anna li hadhil ummah salafan sabaku lil huda war rasyad. Demikian pula Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini memiliki pendahulu yang telah mendahului kita di atas petunjuk dan bimbingan. Haitsu yaqul jalla wa ala, tatkala Allah berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu lagi awal masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redho kepada mereka dan mereka pun redho kepada Allah Ta'ala. Perhatikan ayat ini jemaah. Satu faedah yang saya sebutkan dalam ayat ini. Dua. Yang pertama, ayat ini menyebutkan tentang penyebutan ansar, muhajirin dulu baru ansar. Itu menunjukkan muhajirin lebih afdal daripada ansar. Ini yang pertama. Karena Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin lebih afdal daripada ansar. Kenapa demikian? Karena muhajirin mereka berhijrah meninggalkan seluruh hartanya. Ya, meninggalkan negerinya. Dan ini jauh lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh orang ansar. Orang ansar berat karena mereka menerima Pak sahabat muhajirin. Tapi lebih berat penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang muhajirin. Kemudian yang kedua, bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti para sahabat di atas kebaikan, mereka masuk dalam kategori diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan di situ walladzina tabauhum bi ihsan, dan mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita kepingin masuk ke dalam kategori hamba yang diridhoi oleh Allah, maka tidak ada caranya kecuali mengikuti para sahabat sebagai pendahulu kita yang soleh di dalam kita beragama. Dalam kita beragama. Beragama ini bukan ngikut
ulama A, B, C, D, bukan. Ulama itu pun kalau ditanya ngikut siapa? Ya ngikut sahabat. Semua ngikut sahabat. Dan saya sudah sering singgung masalah ini. Kenapa kita harus mengikuti sahabat? Jawabannya cuma satu. Tidak perlu banyak-banyak lah. Satu aja kita kasih jawabannya. Kenapa harus mengikuti sahabat? Karena mereka adalah orang yang direkomendasikan langsung oleh Allah Ta'ala. Lah kita sopo yang rekomendasikan? Mereka ini direkomendasikan langsung oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, bahkan sebelum mereka lahir, ya, bahkan sebelum mereka lahir, mereka pun telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka sebelum lahir pun mereka sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita belum lahir, siapa rekomendasikan kita? Tidak ada. Ya, tidak ada. Baik. Kemudian wa ja'alallahu ta'ala adama ittiba'is sabiqin al-muhtadin musyaqqatan wa tafarruqan. Dan Allah menjadikan orang-orang yang enggan mengikuti orang-orang terdahulu itu, mereka akan bercerai-berai. Ya. Mereka akan bercerai-berai. Mereka akan menjadi penentang. Ya, mereka dikatakan sebagai penentang. Dikatakan mereka bercerai-berai. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, kata Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Maka barang siapa yang mereka itu mendebat dan menentang Rasul setelah jelas kebenaran kepada mereka. Jelas kebenaran, disampaikan dalil. Disampaikan dalil, Al-Quran jelas, sunnah jelas. Tapi tetap didebat. Tetap ditentang. Ya. Dan justru mereka itu mengikuti jalan selain dari jalannya orang-orang beriman. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat. Tidak mau mengikuti apa yang disebutkan oleh dalil. Ikut hawa nafsu. Mengikuti orang-orang yang menyimpang. Padahal dalil sudah jelas. Dikatakan A tidak mau, dikatakan B tidak mau. Ya, apalagi kebiasaan orang kita, lu apa jari kiai. Ya. Jari ini kiai ya, ini yang ini. Ngono yang ngono gitu kan. Bukan mengikuti dalil. Maka Allah katakan dalam ayat tersebut, ya, nuwallihi ma tawalla. Niscaya kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya. Tuh bayangkan. Dibiarkan tetap berada di atas kesesatannya. Tapi di hari kiamat Allah katakan wa nuslihi jahannam. Kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah. Neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ya. Luar biasa. Ini perkara yang sangat luar biasa. Maka jangan sekali-kali untuk menentang dalil kalau sudah jelas dalil itu. Kalau Allah sudah katakan qala Allah wa qala Rasul. Jangan sekali-sekali kita menentang. Menjadikan kita menyimpang. Menjadikan kita berpaling dari kebenaran. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, waman adallu mimman ittaba hawa bighairi hudam minallah. Dan ketahuilah tidak ada orang yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya.
Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bayangkan kita dikatakan lebih sesat. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena banyak perkara-perkara yang terkadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Dalil sudah jelas, tapi tetap. Seperti misalkan, mohon maaf ya. Sebagian para wanita itu mengatakan, oh nggak apa-apa kan safar tanpa mahram itu begini. Padahal sudah jelas dalilnya. Ya, sudah jelas dalilnya. Bermudah-mudahan. La haula wa la quwata illa billah. Dan yang lebih berbahayanya lagi, ketika menjadikan ucapan para ulama sebagai penentang dalil. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh para ulama. Para ulama mengatakan, man tatabba'a rukhsal ulama fahuwa zanadik. Barang siapa yang mereka mencari-cari kemudahan dalam pendapat ulama sesuai dengan hawa nafsunya, ketahuilah mereka orang-orang yang zindik. Tahu zindik? Orang munafik yang menampakkan kemunafikannya. Itu zindik. Lebih berat daripada munafik. Jadi munafik itu di bawahnya zindik-zindik di atasnya. Lebih berat. Ya, berat. Maka jangan sekali-kali. Ya. Jangan sekali-kali. Ini bahaya. Jangan sekali-kali menentang dalil. Karena itu bisa menjadikan kita menyimpang. Taib. Fal muta'ammil hadhil ayat. Maka orang-orang yang merenungi ayat-ayat di atas, ya'rifu bi ainil basirah. Maka dia akan mengetahui dengan sangat jelas. Anna lil ummati salafan taqaddamu bil khair wal huda. Bahwasanya umat ini punya pendahulu yang mana mereka itu telah mendahului kita di atas kebaikan dan petunjuk. Kita kalau ngomong kebaikan, para sahabat dahulu lebih utama. Ngomong sedekah, kita nge-share flyer untuk sedekah masih mikir-mikir. Para sahabat enggak. Tidak pernah mikir para sahabat itu. Bahkan ada di antara mereka datang kasih. Lihat bagaimana Abu Bakar habis hartanya karena bersedekah di jalan Allah. Tapi dia tidak pernah merasa rugi. Tidak pernah merasa rugi. Tapi coba lihat hasilnya. Utsman masuk Islam melalui tangan beliau. Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. 6 dari para sahabat yang dijamin masuk surga, masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair ibn Awwam. Kita baru disuruh untuk bersedekah sekian. Tidak usah sedekah. Disuruh untuk kurban. Atau juga kurbannya nanti kita makan. Belum sanggup. Stop. Tapi coba kalau dibeli HP 20 juta. Kebutuhan. Jual HP, beli kurban. Turunkan upgrade HP-nya. Jangan beli yang 20 juta. Beli aja 15. Sisa 5 juta beli kurban. HP dapat, kurban juga dapat. Tidak harus beli yang baru HP itu. Beli yang second juga cukup. Yang penting kan masih berfungsi normal. Kan begitu. Orang yang suka beli barang-barang yang baru itu, kalau bukan karena kebutuhan yang mendesak, biasanya karena gengsi. Gengsi. Tidak mau dia terlihat dia punya HP yang lama. Apalagi kalau HP-nya sudah 5 tahun, 6 tahun. Apalagi barangnya sih sudah sekian tahun. Nah, kalau masih berfungsi kenapa enggak? Itu kan kita belajar qanaah, kita belajar zuhud. Uang yang kita bisa pakai untuk di jalan Allah Ta'ala. Apalagi bisa mengikuti sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Selama beliau menjadi seorang gubernur tidak pernah ngambil gaji. Gubernur itu. Sampai akhirnya Umar memberikan hadiah 4.000 dinar. 17 miliar. Pas dikasih 17 miliar.
beliau pun tidak bahagia. Beliau tidak katakan, alhamdulillah rezeki minallah. Bisa beli kebun kurma, bisa nikah lagi. Ya sudah 4 istrinya. Bisa ini, bisa ini. Tidak. Bahkan kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau ketika beliau dapat nikmat sebanyak itu, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Ditanya sama istrinya, kenapa wahai suamiku? Maka beliau mengatakan, laqad dakhalat alaina dunya litufsida akhiratana. Telah masuk dunia ke rumah kita untuk merusak akhirat. Bagi 4.000 dinar. 17 miliar dibagi semua. Walah diambil sedikit. Kita 17 miliar. Oh syek dulu dong. Risik minallah. Durian runtuh. Coba cari pemukiman dulu. Pergi ke Surabaya Timur. Lihat sing cocok yang mana. Oh, gak ada yang cocok, kayaknya kurang, karena di sana sedikit masjidnya, cari yang lain. Tengah kota, zen, beli kendaraan segala macam, buka bisnis. Dia nggak diambil 1 dinar pun nggak diambil, 1 dinar pun ada. Murni hidup dari jualan roti. Bahkan ketika beliau diprotes oleh rakyat, yang mana protes itu disampaikan kepada Umar. Kami mau protes Sa'id bin Amir. Kenapa? Beliau ini kalau dinas sering telat keluarnya. Maka Sa'id mengatakan, demi Allah, aku tidak kepingin orang lain mengetahui tentang apa yang aku kerjakan. Tapi supaya tidak fitnah, beliau mengatakan, aku tidak punya pembantu. Maka setiap pagi aku harus membantu istriku untuk membuatkan adonan roti. Setelah selesai adonan itu dan istriku siap untuk memanggangnya, aku pun keluar untuk dinas, melihat rakyatku. Roti tan itu loh, roti tamis yang dimasak pakai tanur itu loh. Kayak di Ampel ada satu restoran yang punya itu, yang pakai bong besar, taruh di dalamnya itu loh, tempel pinggir-pinggirnya itu loh. Nah mereka para sahabat itu telah mendahului kita di atas kebaikan. Seruan jihad. Bahkan anak-anak mereka disuruh berangkat jihad. Ada seorang ibu. Seorang ibu anaknya disuruh berangkat jihad. Ketika ditanya, mana anakku? Belum dapat kabar. Mana anakku? Belum dapat kabar. Ternyata dapat kabar anaknya sudah gugur. Kata dia, alhamdulillah. Bersyukur. Anaknya gugur di medan jihad. Kenapa beliau bersyukur? Beliau punya kebaikan. Beliau sudah punya pahala. Punya tabungan. Anak-anaknya gugur di medan jihad. Nah, dari sini kita tahu betapa para salaf dahulu, orang-orang soleh itu telah mendahului kita di atas kebaikan. Wasabaku ilai. Demikian pula ya, demikian pula mereka telah mengalahkan kita dalam perlombaan ini. Wa amilu bihi. Mereka lebih dahulu beramal. Wa anna tabi la yastahiqqun najah wal khairiyah illa bisair ala nahji man salafahu. Maka orang yang mengikuti, dia tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan dan kebaikan kecuali dengan berjalan di atas jalan yang pernah mereka lalui. Wal amali bima sabaqa ilaihi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan beramal dengan apa yang dahulu orang-orang muhajirin dan ansar, mereka beramal dengan itu. Wal istihqaqa lit-tabi' liwasfil ihsan illa bimutabati sabiqin. Perhatikan di sini. Dan tidak berhak bagi orang yang mengaku mengikuti para salaf dengan sebutan ihsan kalau mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Sama kayak kita tidak cocok mengaku salafi kalau amal kita belum mencontoh orang-orang
terdahulu. Banyak orang ngaku salaf itu. Tapi amal yang dia kerjakan tidak seperti amal-amal para salafun saleh. Tidak seperti mereka. Hanya sebatas pengakuan kita ini. Pengakuan. Kalau sekedar ngaku semua orang bisa. Apalagi sampai buat jaket misalkan majelis cinta Rasul gitu kan. Itu tidak perlu itu. Rasul nggak butuh seperti itu. Yang Rasul butuhkan itu adalah ittiba'. Kita mengikuti bagaimana beliau dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah. Ini penting dalam dakwah. Jangan berdakwah itu kita buat metode dan gaya sendiri. Tapi ngikutilah para salaf bagaimana mereka berdakwah. Termasuk materi dakwah. Ya, apa yang harus dibahas. Apa yang ditekankan. Dan syarat menjadi dai. Itu wajib kita mengikuti mereka. Wajib. Jangan mengaku kemudian mengikuti dakwah salaf. Tapi masih jauh dari apa yang mereka contohkan. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, muwaddihan hadzal ma'na. Yang mana beliau menjelaskan makna di atas. Beliau mengatakan fala falaha illa bittiba'ir rusul. Tidak ada keselamatan kecuali dengan ittiba kepada Rasul. Fa innallaha khassa bil falahi atba'ahu al-mu'minin wa ansarahu. Karena sesungguhnya Allah telah menghususkan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan adalah orang-orang yang beriman dan mengikuti. Ya. Orang-orang beriman yang mengikuti dan menolong Rasul SAW. Kita tidak menolong Rasul sekarang, tapi kita menolong agama Rasul. Kita menolong agama beliau. Bagaimana cara kita menolong agama beliau? Dakwakan agama beliau yang hak ini. Jelaskan kepada umat. Kalau ada penyimpangan kita ingatkan. Amalkan. Nah, seperti di antara cara menolong agama Allah di hari-hari yang belakangan ini, seperti di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Gimana bentuk kita menolong agama Rasul? Tunjukkan sunnah yang benar dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa contoh sunnah yang benar? Nabi itu nyuruh kita sejak hari pertama banyak takbir. Justru sebaliknya sekarang. Malah takbir itu yang lama ketika Idul Fitri. Sementara ketentuan takbir itu di Idul Fitri hanya di saat matahari terbenam. Di tanggal 1 Syawal sampai khotib turun dari atas mimbar. Hanya itu. Adapun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita disuruh memperbanyak takbir selama 10 hari itu. Sekarang, ada masjid yang praktekkan kayak gitu? Enggak ada. Kalaupun ada masjid yang praktekkan kayak gitu, aneh. Masjid aneh. Mungkin Pak Denny mau coba di depan? Oh, salah saya berarti. Taib. Berikutnya dikatakan di sini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-157 Allah mengatakan falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu wa nassaruhu,
memuliakannya dan menolongnya. Nya di situ maksudnya Nabi ya. Ya, beriman kepada Rasul, maksudnya beriman kepada apa yang beliau bawa. Kemudian memuliakan beliau, menolong beliau. Wattaba'u an-nura, dan mengikuti petunjuk alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepada beliau. Ulaika humul muflihun. Ketahuilah mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Apa itu beruntung? La mufliha illahum. Itu seorang tidak akan pernah beruntung kecuali dengan mereka. Mereka maksudnya adalah Rasul dan para sahabat yang dikenal dengan salafus saleh. Ya. Jadi kita tidak akan pernah beruntung dalam kehidupan ini para jamaah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Nah, sekarang coba praktik. Banyak itu yang mulai meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW itu. Sunnah-sunnah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terus apa lagi? Apa itu? Sunnah-sunnah dalam ibadah, seperti ini loh sunnah yang saya tuh bingung. Tapi tetap terjadi sih kalau negara kita. Kalau di hari Jumat itu terjadi hari raya, maka sholat Jumat menjadi gugur. Cuma tidak gugur dari khotibnya. Kan kalau khotibnya tidak Jumatan nanti, seharusnya kan tidak perlu Jumatan sebenarnya. Tetap ganti dengan sholat zuhur. Ganti dengan sholat zuhur aja. Cuma bagi sebagian orang, karena ini kan perkara yang sifatnya apa ya? Ini perkara yang sifatnya asing bagi kaum muslimin itu. Ya. Asing bagi kaum muslimin itu. Sehingga kalau dipraktekkan itu kayaknya aneh gitu loh. Kok kamu udah sholat Jumat? Anda pernah dulu waktu masih di pondok terus pulang, kebetulan Idul Adhanya bertepatan hari Jumat. Terus Anda tidak pergi sholat Jumat. Ditegur sama ibu sama bapak. Ya. Kenapa tidak Jumatan? Lo kan kalau sudah itu kan gugur. Oh, ajaran siapa itu? Biasa, kan baru-baru. Ajaran siapa itu? Ya kan kita belajar, kita bilang itu telah pentingnya belajar. Ya, ternyata setelah itu belajar. Nah, akhirnya bapak anak ngikut anak sekarang. Ya, jadi paham. Ya, kan begitu. Siwa gitu kan. Siwa juga tuh. Banyak penelitian. Termasuk ini. Sholat pakai sandal. Ya, sholat pakai sandal. Atau wudu ketika menggunakan sepatu. Masul khufain. Ini jarang dipakai. Padahal ini kemudahan yang Allah berikan. Misalkan kalau ke kantor pakai sepatu, terus kan syaratnya harus wudu dulu. Setelah wudu pakai sepatunya, kaosnya, sepatu sampai kantor. Kalau sholat zuhurnya batal, nggak perlu dilepas. Tinggal wudu seperti biasa di wastafel. Nanti ketika bagian kaki cukup dibasahin aja, air tangannya nanti diusap aja bagian atas sepatunya. Sepatunya dilepas, sholat pakai kaos kaki gitu. Ya, cukup begitu. Cuma ini asing. Mulai banyak yang meninggalkan. Berikutnya. Faqad bayyana Allah Jalla wa ala anna al-fala liman ittaba'a an-nura allati anzalahu ala nabihi. Dan sungguh Allah telah menjelaskan bahwasanya al-fala, keberuntungan, hanya diberikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepada nabinya. Ya, yang Allah turunkan kepada nabinya. Wa nasarahu wa azzarahu. Demikian pula menolongnya, ya, dan memuliakannya.
wa yanqusu minal falahi wan najah biqadri ma yunqisul abdu minat tiba'in nur alladzi anzalahu Allah ala rasuli. Dan keberuntungan tersebut itu bisa berkurang sesuai dengan kadar berkurangnya kita ittiba kepada Nabi SAW. Jadi kalau ittiba kita semakin sedikit pula yang namanya kemuliaan pertolongan Allah dan keberuntungan itu. Tapi kalau ittibanya semakin kental, maka semakin besar pula keberuntungan yang akan kita dapatkan. Itulah pentingnya ittiba. Ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita kajian mulai jam berapa sih? 12.15 ya? 10 menit lagi. Biar pas 1 jam. Terus kasih kode. Ngopi katanya. Yaqul Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muwaddihan hadzal makna bijala'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan makna di atas dengan ungkapannya, anna najata wal fala bittiba'i man sabaqa minas sabiqil awwalin, bahwasanya yang namanya keberuntungan dengan mengikuti orang-orang terdahulu. Wa innama as-sirat al-mustaqim siratul ladzi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin hiya sabilu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabilu hulafaihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum, yaitu jalan yang lurus, jalan yang Allah kasih nikmat atas mereka dari para nabi, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, para syuhada, orang-orang soleh. Itulah jalannya Nabi kita Nabi Muhammad dan jalannya para khulafa ar-rasyidin dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Yang mengikuti jalan mereka. Jadi keselamatan itu dengan mengikuti Nabi SAW. Ya. Dengan mengikuti Nabi SAW. Ya. Mengikuti para sahabat. Baik. Kemudian, wan Nabi SAW lamma akhbara an ikhtilafil ummah. Dan Nabi tatkala mengabarkan tentang perselisihan umat fi amri diniha, dalam perkara agamanya. Ya. Dalam perkara agamanya. Wa nusu'il ahwa wal firaq. Dan tumbuhnya hawa nafsu dan kelompok-kelompok fiha di dalamnya. Jadi ketika Nabi menyebutkan tentang perselisihan agama ini, ikhtilaful ummah. Kan umat ini kan kita dapati sekarang berselisih. Kaum muslimin ini banyak berselisih satu dengan yang lainnya. Nah, beliau memberikan isyarat ausa ummatahu birruju' lis-salifin. Maka beliau memberikan wasiat untuk kembali mengikuti orang-orang terdahulu. Disuruh untuk mengikuti orang-orang terdahulu, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa ja'ala ar-ruju'a ilaihim sababan fin najah minal mahalik wal bid'ah wal fitan. Dan beliau jadikan kembalinya kepada para salafus saleh itu sebab kita selamat dari yang namanya bid'ah dan fitnah. Ya. Kita tidak bisa selamat dari fitnah sekarang ini. Banyak perselisihan kita dapat di tengah masyarakat. Kalau perselisihan fikih masih bisa ditoleransi. Ini perselisihan akidah. Ya. Akidah. Perselisihan akidah. Ini yang terjadi. Kalau perselisihan fikih itu tidak ada masalah.
Misalkan ya, antum sholat, ba'da ruku, antum iktidal, Allahu Akbar, sedekap, yang satunya enggak. Itu buatan nopo-nopo. Tidak ada masalah. Karena dua riwayat ini sama-sama kuat. Sama seperti terjadi khilaf dalam masalah doa iftitah. Nah ini nih. Seru ini, doa iftitah ini. Saya mau tanya sama antum. Antum lulusan negeri atau SD Muhammadiyah dulu? Negeri. Kalau negeri itu pasti ini wajah tuh. Siapa yang SD Muhammadiyah atau SMP Muhammadiyah sini? Allahumma ba'id baini. Jadi fakta yang terjadi di negara Surabaya Raya ini, Konoha, kalau lulusan negeri pakainya ini wajah tuh. Tapi kalau lulusannya SD pakai Allahumma ba'id baini. Dan antum tahu bahwasanya doa iftitah itu ada sekitar 13 riwayat. Jadi mau pakai yang manapun benar. Yang nggak boleh tuh gabung semua. Ya nggak boleh. Pilih salah satu. Gabung itu gaduh-gaduh, Pak. Pilih salah satu. Ya. Yang digabung itu nggak boleh. Tapi kalau pilih salah satu boleh. Allahumma ba'id baini. Atau pakainya ya, ini wajatu. Atau pakainya kabira walhamdulillah. Atau pakainya subhanakallahumma bihamdika tabaraka semua. Silakan. Karena ada 13 riwayat dalam masalah itu. Termasuk doa i'tidal itu ada 15 riwayat. Banyak. Ya, banyak. Nah ini khilaf yang biasa. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, masalah usul, apa contoh masalah usul? Seperti ketaatan kepada penguasa, seperti menjadikan kuburan sebagai sarana untuk bertawassul, itu masuk dalam usul. Ini beda, tidak boleh kita berselisih. Tapi kalau dalam ranah fikih, dalam ranah ibadah, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dalam ranah akidah, dalam ranah usul, tidak boleh berselisih. Karena kalau berselisih berarti sama halnya dengan menyelisihi usul yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan nanti pelan-pelan atau akan tahu kok usul-usul itu mana. Maka Nabi mengatakan dalam sabdanya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku akan mendapati perselisihan yang banyak. Perhatikan kalimat ini. Nabi ketika mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan, Nabi sedang tidak meramal kata para ulama, tetapi Nabi ingin justru menunjukkan beliau seorang nabi karena beliau dapat wahyu dari Allah. Kalimat itu. Ya. Jadi di situ tuh kalimat pasti. Barang siapa yang sepeninggalku pasti dia akan mendapati perselisih. Dan itu benar. Nabi tidak meramal. Itu sebagai bukti kenabian. Dan kata para ulama ini salah satu tanda dari an-nubuwah. Kenabian beliau. Karena Allah mengabarkan kepada beliau tentang masa depan. Beda kalau orang sekarang yang bisa mengaku tahu masa depan. Hanya dengan melihat garis tangan. Coba lihat garis tanganmu. Kita tidak jodoh. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Dilihat, mana garis tanganmu? Coba lihat. Oh, katanya kamu senang belonjo. Aku gak senang, gak jodoh kita. Dilihat. Coba lihat garis tanganmu. Coba digabungkan. 81 tambah 18. 99. Asmaul Husna. Katanya. Coba. Oh, enggak ono iki. Tangan kapal lagi. Dilihat. Ini kan 8 ya. Ini kan 8 kan? 1 8 1. Ini kan 1 8 18. 81 sama 18 jadi cocok logi. Sama kayak cerita Iqra dulu itu loh. Pas musim-musim corona gitu kan. Langsung muncul corona khalaqa zamana kadzaba.
Papan tulis. Tak jelasin. Satu bingung dengan dulu itu, maju dikit. Nah, itu. Dulu itu kan ada orang ini loh. Orang apa namanya? Kan ikro dulu, ikro 1 itu kan ada corona. Kan begitu kan? Ibu-ibu gak usah kelihatan gak apa-apa. Ibu gak usah kelihatan gak apa-apa ya. Ini kan dulu tuh Nah, terus ya, corona zamana kadzaba. Corona zamana kadzaba. Jadi diartikan sama mereka tuh corona diciptakan pada musim penuh dengan dusta. Nah ini dalam kaidah bahasa Arab semuanya itu kata kerja. Bagaimana antum buat kalimat dengan kata kerja semua? Bukankah kalimat sempurna itu SPO atau SPO? Gimana ceritanya antum membuat predikat itu? Gimana ceritanya antum membuat kalimat predikat semua? Kan New normal aneh. Ya, makanya kan. Itulah yang terjadi. Ya. Terjadi di tengah masyarakat. Akhirnya terjadi cocok logi itu. Nah ini perkara usul. Ini akidah. Nggak boleh. Karena itu kaitannya dengan perkara goib. Ya, perkara goib. La haula wa la quwata illa billah. Makanya Nabi SAW mengatakan di situ. Kalian akan melihat satu perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Setelah Nabi sebutkan tentang masa depan, Nabi sebutkan solusi dari keluar terhadap permasalahan itu. Kata Nabi yang pertama, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil hulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnahnya para hulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, addu alaiha bin nawajis. Dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati dengan perkara baru karena setiap perkara baru itu sesat dan setiap kesesatan itu neraka. Coba perhatikan kalimat fa alaikum bisunnati. Ya. Perhatikan kalimat ini ya, saya jelaskan. Ya, biar tidak salah paham. Nabi ketika menyebutkan di situ fa'alaikum ya fa'alaikum bisunnati wasunnati ya wasunnati khulafai ar-rasyidin ya addu alaiha. Nah, perhatikan kalimat ini. Addu alaiha. Di sini Nabi SAW itu menyebutkan dua sunnah. Pertama, fa'alikum bisunnati. Berpegang teguh dengan sunnahku. 1. Wasunnati khulafa'ir rasyidin. Berarti dua. Tapi ketika disebutkan di sini addu alaiha. Ha ini itu adalah kata ganti domir untuk orang pertama perempuan 1. Nah sementara Nabi menyebutkan berapa di sini? 2. Kenapa cuma 1? Harusnya kalau 2 berarti alaihima. Kenapa cuma Nabi sebutkan 1? Maka dijelaskan oleh para ulama. Karena pada hakikatnya sunnahnya para khulafa itulah sunnah Nabi. Maka tidak perlu disebutkan 2. Karena sunnah Nabi ini itulah juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya.
Karena itu juga sunnahnya, makanya disebutkan satu, tidak perlu disebutkan dua. Berarti kalau disebutkan dua, menjadikan konsekuensinya, berarti sunnah hulafa dan sunnahnya Nabi. Sementara Nabi dengan para hulafa itu satu. Mereka belajar kepada Nabi. Sunnahnya para hulafa apa yang dipelajari dari Nabi SAW. Tidak perlu disebutkan dua. Nah, itulah jamaah sekalian. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ibu, soal. Mana? Ketika kita katakan, ayo kita kembali ke Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, mereka katakan, bisakah kamu kembali ke mana? Tidak akan mampu kamu kembali. Gimana Ustaz? Jawab Ustaz. Kadang ya orang itu tuh tidak ngerti bahasa gitu ya. Padahal maksudnya ayo kita kembali ke Rasul SAW. Itu kan maksudnya kembali ke ajaran beliau gitu kan. Kalau yang dimaksudkan kembali ke zaman beliau kita tidak bisa. Tapi kalau dimaksudkan kembali ke ajaran beliau bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Ya jelas bisa lah kembali ke ajaran beliau. Sementara ajaran beliau itu sudah dibukukan, ditulis oleh para ulama sampai dengan hari ini. Semua apa yang ditulis oleh para ulama yang disebutkan dalam hadis itulah ajaran beliau. Maka kembali kepada Rasul itu maksudnya adalah kembali kepada ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sebenarnya mereka itu menjawab seperti itu tuh karena mereka ingin menentang kebenaran. Ingin melegalkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Sehingga mereka tidak mau mengikutinya. Jadi mereka menolak secara halus. Tapi mereka menyimpang dari semua itu. Nah inilah pentingnya kita pahami maksudnya kembali kepada Rasul. Jangan kembali kepada Rasul. Ayo kita kembali ke zamannya Bung Karno. Siapa yang bisa kembali ke zaman Bung Karno? Ini bukan hidup di zaman Doraemon lagi. Itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Waktu belajar kita Firqatun Najiyah itu kan disebutkan Islam itu kan terbagi menjadi 7 golongan. Kalau satunya Sunnah, apakah yang 7 atau lebih? Nanti akan kita sebutkan itu. Akan ada pembahasannya. Belum wayai. Enggak jadi Ustaz. Sebentar Ibu. Dibilang alul bid'ah, gini loh. Kapan kita katakan alul bid'ah atau tidak, itu ada kriterianya. Tapi yang jelas 72 golongan yang menyimpang itu bukan sebagai vonis kalau mereka pasti masuk neraka. Tidak, itu hanya sebatas ancaman. Makanya hadis itu adalah hadis ancaman. Orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi itu diancam dengan masuk neraka. Kalaupun mereka masuk neraka tergantung tingkat penyimpangannya. Karena penyimpangan itu ada dua. Ada yang bisa memasukkan mereka ke dalam api neraka secara kekal. Dan ada yang memasukkan hanya sesaat saja. Dan itu nanti pengkajiannya akan kita sebutkan. Ya, cuma yang jelas itu. Hadis itu hadis ancaman bukan vonis. Makanya banyak orang salah dalam hadis itu. Dikira memvonis. Padahal itu ancaman dari Nabi SAW. Karena bid'ah itu ada yang mukhrijun anil millah, la yukhrij anil millah. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh, apakah setiap orang ikut tahlilan itu kemudian dikatakan alul bid'ah? Belum tentu. Apakah setiap orang yang kemudian mengikuti acara Maulid Nabi dikatakan alul bid'ah? Jawabannya belum tentu. Ada pembahasannya. Isbir.
Silakan Bu. Iya Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui seorang dai yang boleh diikuti atau tidak? Kemudian sekarang ini kan lagi marak ya Ustaz, Ustaz di medsos itu kan banyak. Nah itu kita memfilternya itu gimana Ustaz, caranya supaya kita boleh diikuti atau tidak? Iya. Yang jelas tidak pakai filter teh Bu ya, atau filter kopi. Yang pertama tentu dengan belajar yang benar tentang akidah yang benar. Dari situ kita akan bisa menimbang ustadz ini lurus atau enggak, terutama dalam pembahasan pokok, pembahasan akidah nantinya, pembahasan usul. Ketika kita tahu dalam pembahasan usul dia menyimpang, maka dalam hal ini sebaiknya jangan mengambil ilmu dari dia. Dan itu akan pelan-pelan akan kita pelajari. Sedangkan kalau kita butuh instan, ada ustadz datang dari luar kota butuh instan, ini bisa nggak dia tanyakan kepada ustadz yang lain. Ya, boleh nggak kita belajar dengan ustadz tersebut? Misalkan ustadz itu bilang, sementara jangan dulu. Oh tapi rame ustadz, repot ibu-ibu. Repot. Ibu-ibu itu kalau sudah dijawab itu pasti ada ngelesnya. Tapi ganteng ustadz, lu ya. Ustadz bukan ngeles, ini Ustadz, kalau misalnya seperti hanya mendengarkan sirahnya aja tanpa mengambil ilmu fikihnya, itu bagaimana Ustadz? Jangankan dengar siro, belajar bahasa Arab ya nggak boleh. Tahsil nggak boleh. Ada contoh kasus, salah satu MT, beliau itu bilang sama saya, Ustadz, kami pernah mengambil satu ustadzah, yang mana ustadzah tersebut ya bisa dikatakan tidak berada di atas manhaj yang lurus. Terus ternyata Ustadz, sebelum kita belajar tahsin, selalu beliau mengatakan begini, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Abi Bakar wa Umar. Nah itu contoh. Hal tersebut itu sebagai contoh bahwasanya jangankan dalam masalah sirah, dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, dalam masalah tahsin saja orang bisa disusupi Paham ibu-ibu? Jangan bermain-main dengan bid'ah ini. Al-bid'atu khattafa wa asyubuhatu khattafa wal qulub dhaif. Syubhat ini cepat menyambar sementara hati kita lemah untuk menangkal. Apalagi tidak punya ilmu. Itu contoh satu MT. Dan kemudian saya bilang, terus masih bertahankan ustadzanya. Ya nggak enakan, ganti saja. Caranya liburkan 1 bulan, setelah itu ganti yang baru. Supaya tidak kesannya itu kita menggantian. Liburkan 1 bulan. Setelah bulan depan baru dimulai lagi. Bilang, Afwan, ustadzah ini kebetulan lagi ada ya udzur, ini lagi ada pembicaraan di dalam internal, ya termasuk evaluasi kegiatan, nanti kedepannya akan kami kabari lagi. Kalau kami masih meminta ustadzah untuk, itu halus daripada ustadzah bid'ah udah jadi. Paham ibu-ibu? Meskipun siro banyak ustadz yang sudah salaf ngajar siro. Ya, tidak harus ustadz A, B, tidak harus dia. Banyak ustadz yang lain yang ngajar siro. Nah, itu saya bilang tadi, ibu-ibu sering gitu. Ya. Apalagi prinsip nanti ambil baiknya buang buruknya, itu tidak boleh. Paham ibu-ibu ya? Tapi ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.